Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Tak lupa juga salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Hawari, di mana Ibu telah memberikan kesempatan bagi saya dan juga teman-teman saya untuk memberikan penjelasan mengenai materi Islam dalam berbagai aspek. Dan saya berharap agarnya melalui video ini kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bisa menambah wawasan kita mengenai Islam dalam berbagai aspek. Baiklah, untuk penjelasan pertama kali yaitu mengenai Islam dalam aspek akan saya jelaskan, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nurhalijah Siregar, saya dari kelas manajemen 3F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Islam sebagai doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin berasal dari bahasa Inggris, yaitu doktrin artinya adalah ajaran-ajaran. Doktrin ini biasanya dikenal sebagai ajaran-ajaran yang dia bersifat absolut atau tidak bisa diganggu-gugat. Selain itu, di dalam kamus ilmiah populer juga dijelaskan bahwasannya doktrin adalah dalil-dalil dalam suatu ajaran. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwasannya doktrin adalah ajaran-ajaran atau asas suatu aliran politik, keagamaan, dan pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya doktrin ini adalah ajaran-ajaran atau asas untuk mendirikan suatu keagamaan atau mendirikan suatu agama atau organisasi-organisasi di mana dia bersifat absolut atau tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian, doktrin atau ajaran Islam biasanya dikenal dengan trilogi ajaran ilahi, di mana dia meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Apa itu iman? Iman secara bahasa berasal dari bentuk masdar kata amanah yang artinya adalah kepercayaan. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali dia mengatakan bahwasannya iman adalah pembenaran. Lalu Fajrul Rahman mengatakan bahwa arti iman di dalam Al-Quran itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah yakin, percaya, dan beriman. Kemudian yang kedua adalah aman, mengamankan, dan memberikan keamanan. Kemudian arti iman menurut istilah itu diartikan oleh beberapa pendapat, tetapi arti dari pendapat tersebut memiliki arti yang satu makna atau satu tujuan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai apa itu iman. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, iman adalah adanya rasa keyakinan kita terhadap keesaan Allah. Kemudian kita yakin terhadap utusan-utusan Allah, kepada Nabi Allah, kepada malaikat, kemudian kepada adanya hari kiamat, dan kemudian adanya hari kebangkitan. Dan kemudian hal itu dirangkum seperti yang kita ketahui di dalam rukun iman. Kemudian arti iman menurut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan bahwa iman seseorang sempurna apabila diucapkan dengan lidah, kemudian dibenarkan dengan hati dan dilakukan oleh anggota tubuh. Lalu yang kedua adalah Islam. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yuslimu, dan aslaman yang artinya adalah keselamatan. Sedangkan menurut terminologi, Islam adalah ketundukan, kepasrahan, dan juga ketaatan seorang hamba dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak musyrik kepadanya. Lalu menjalankan perintah-perintah Allah seperti melaksanakan sholat, zakat, berpuasa, haji, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan yang telah diperintahkannya. Kemudian adapun pengertian Islam menurut tokoh muslim seperti Umar bin Khattab yang jelas-jelas sahabat Nabi, dia mengatakan bahwasannya Islam adalah
agama yang diturunkan kepada Muhammad SAW, di mana di dalam agama Islam itu adanya syariat, akhlak, dan juga akidah. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri, dia mengatakan bahwa Islam ini adalah sebuah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melaksanakan syariat dengan penuh ketaatan dan juga keikhlasan. Kemudian yang ketiga adalah menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana di sini Islam adalah kita berserah diri, kita tunduk kepadanya dengan kita melakukan segala perintah-perintah yang telah Allah suruhkan, dan kemudian kita itu berlepas diri yang namanya kata syirik atau kemudian kata maksiat. Lalu yang ketiga adalah ihsan. Ihsan dalam literatur Arab artinya adalah berbuat baik atau perbuatan baik. Sedangkan ihsan menurut terminologi dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti engkau menyembah Allah seolah-olah Allah itu melihatmu. Tetapi jika kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan kemudian maksud dari ihsan ini di dalam ibadah, maksudnya itu kita mengerjakan ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah, maupun itu kita sendirian atau dalam keramaian. Terkadang orang melakukan ibadah itu hanya semata-mata ingin dipuji atau ingin ria, ingin dilihat lebih baik. Padahal sejujurnya di belakangnya dia tidak seperti itu. Hanya di depan orang saja dia seperti itu. Jadi, fungsi iman di sini adalah membuat kita untuk menjadi bertanggung jawab dan juga jujur dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena ihsan ini berfungsi ketika kita beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar menjalankan kewajibannya, tapi kita itu benar-benar mengharapkan ridho atau mengharapkan bahwasannya Dia menerima ibadah kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Maha yang akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai Islam sebagai ajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, sumber ajaran Islam itu berasal dari Al-Quran dan Hadis, yang sebagian besar ulama menambahkan dengan ijma atau kesepakatan para ulama dan kias atau analogi. Adapun karakteristik dari ajaran Islam itu ialah yang pertama, Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin dan seluruh alam. Yang kedua yaitu Islam merupakan agama yang digunakan untuk sepanjang zaman dan berlaku hingga akhir zaman. Yang ketiga ialah Islam merupakan agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahir, batin, pribadi maupun masyarakat. Yang keempat yaitu Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Dan adapun aspek-aspek dari ajaran Islam tersebut adalah yang pertama, din. Islam sebagai din adalah aturan Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui nabi-nabi, di mana Islam sebagai din adalah tauhid. Semua nabi dan rasul Allah adalah utusan Allah yang mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Jadi din Nabi Adam adalah Islam. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Islam sebagai din adalah bersifat absolut, yang artinya pasti benar dan tidak dipertanyakan lagi keraguannya, sebab agama itu adalah din. Yang kedua yaitu syariah. Secara etimologi, syariah berarti jalan yang lurus atau jalan yang dilalui air untuk diminum. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh salah satu nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut dengan asliyah atau iktiqodiyah yang untuknya dihimpun ilmu kalam. Adapun dasar-dasar syariah Islam yaitu agama yang turun dari langit, yang sangat bergantung pada akal manusia, yang bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan perjalanan manusia, yang mencakup segala kegiatan manusia, yang pokok azasnya tidak terpengaruh oleh perubahan suasana dan menghubungkan amal manusia di dunia dengan pahala dan ganjaran yang diterima di akhirat. Dan yang terakhir yaitu akidah dan akhlak. Akidah adalah bentuk masdar dari kata akoda, yakidu atau akodan, yang artinya sempurna, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sehingga yang dimaksud dengan akidah ialah
kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di hati seseorang. Adapun menurut istilah, akidah ialah iman yang teguh, tidak ada keraguan sedikit pun bagi yang meyakininya. Sedangkan akhlak berasal dari kata khuluk, zamannya. Akhlak berarti budi pekerti, etika, dan moral. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku manusia pada diri seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Bimantaka. Saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai realitas sosial. Islam sebagai realitas sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat mempengaruhi agama. Dan agama mempengaruhi masyarakat. Islam dalam kehidupan sosial sangatlah penting. Masyarakat tidak akan bisa sejahtera tanpa adanya agama Islam yang menjadi panutannya. Karena di dalam Islam terdapat aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Islam sebagai realitas sosial tentu melarang pemaksaan suatu pendapat. Islam menganjurkan untuk menghargai pendapat orang lain. Islam di kehidupan sosial juga menganjurkan saling menghormati antar umat beragama dan saling tolong-menolong walaupun berbeda agama. Namun demikian, Islam hanya menyuruh umatnya untuk saling berhubungan sosial antar umat beragama, saling toleransi, tapi hanya sekedar toleransi dan saling tolong-menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Araja Yudha Makfira. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Islam sebagai realitas sosial atau sejarah. Islam sebagai realitas sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat mempengaruhi masyarakat. Islam dapat dalam kehidupan sosial sangatlah penting. Masyarakat tidak akan bisa sejahtera tanpa adanya agama Islam yang menjadi panutannya. Karena di dalam Islam itu sendiri terdapat aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang tidak perlu diragukan kembali kebenarannya. Islam sebagai realitas sosial tentu melarang pemaksa suatu pendapat. Islam menganjurkan untuk menghargai pendapat orang lain. Islam di kehidupan sosial juga menganjurkan untuk menghormati antar umat beragama dan saling tolong-menolong walaupun berbeda agama. Namun demikian Islam hanya menyuruh umatnya untuk saling berhubungan sosial antar umat beragama, saling toleransi, tapi hanya sekedar toleransi dan saling tolong-menolong. Kata Islam dalam berbagai kajian ilmiah, terutama sejarah, dapat diartikan ke dalam 3 kategori, yaitu agama, negara, dan kultur. Agama Islam sebagai fenomena agama mengacu pada sistem kepercayaan dan amalan yang dianjurkan oleh Muhammad SAW, diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam sebagai negara adalah kesatuan dan kesepakatan politik
yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta konsepsi yang dikembangkan di suatu masyarakat Islam yang menjelma dalam pemerintahan seperti kekhalifahan, kesultanan, kedaulatan, dan keimanan atau keamiran. Dari ketiga kategori di atas, jelas bahwa Islam tidak menafikan sosial budaya sebagai pendekatan penyebarannya. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai Islam bila dikatakan sebagai produk budaya. Pendapat agama pertama tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Tuhan, dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Kemudian sementara itu orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan karena praktik agama tidak dapat dilepas dari kebudayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai realitas sosial atau sejarah, Islam sebagai realitas sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat mempengaruhi masyarakat. Islam dapat dalam kehidupan sosial sangatlah penting. Masyarakat tidak akan bisa sejahtera tanpa adanya agama Islam yang menjadi panutannya. Karena di dalam Islam itu sendiri terdapat aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang tidak perlu diragukan kembali kebenarannya. Islam sebagai realitas sosial tentu melarang pemaksa suatu pendapat. Islam menganjurkan untuk menghargai pendapat orang lain. Islam di kehidupan sosial juga menganjurkan untuk menghormati antar umat beragama dan saling tolong-menolong walaupun berbeda agama. Namun demikian Islam hanya menyuruh umatnya untuk saling berhubungan sosial antar umat beragama, saling toleransi, tapi hanya sekedar toleransi dan saling tolong-menolong. Kata Islam dalam berbagai kajian ilmiah, terutama sejarah, dapat diartikan ke dalam 3 kategori, yaitu agama, negara, dan kultur. Agama Islam sebagai fenomena agama mengacu pada sistem kepercayaan dan amalan yang dianjurkan oleh Muhammad SAW, diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam sebagai negara adalah kesatuan dan kesepakatan politik yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta konsepsi yang dikembangkan di suatu masyarakat Islam yang menjelma dalam pemerintahan seperti kekhalifahan, kesultanan, kedaulatan, dan keimanan atau keamiran. Dari ketiga kategori di atas, jelas bahwa Islam tidak menafikan sosial budaya sebagai pendekatan penyebarannya. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai Islam bila dikatakan sebagai produk budaya. Pendapat agama pertama tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Tuhan, dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Kemudian sementara itu orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan karena praktik agama tidak dapat dilepas dari kebudayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.